Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Karena perjumpaan dengan Engkau itu lebih penting dari apapun juga Tuhan saat ini. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan firman-Mu yang menjadi terang bagi jalan kami, kekuatan bagi kami Tuhan. Firman yang tidak pernah berubah, firman yang menjadi penolong atas kami itu Tuhan. Itu boleh kami terima melalui pikiran dan masuk ke dalam hati kami Tuhan. Sehingga sungguh benar-benar firman itu menjadi benih yang bagus Tuhan, yang ada di tanah yang gembur Tuhan. Hati kami menjadi tanah yang gembur di mana firman itu bertumbuh Tuhan dan mengubahkan, memulihkan keadaan kami. Urapi hamba, urapi setiap kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Roh Tuhan bekerja ketika firman ditabur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Siang hari ini kita mau belajar tentang rendah hati. Rendah hati. Jadi ternyata rendah hati itu cuma dua kata, rendah sama hati, tapi sulit untuk dikerjakan. Salah satu ciri daripada Kristus Yesus adalah rendah hati. Kalau kita mau mengalami sesuatu yang baru dalam kehidupan kita mau mengalami pemulihan, kita mau dipakai Tuhan, kita harus punya rendah hati. Rendah hati bukan minder. Dalam Lukas 1 ayat 52, firman Tuhan berkatakan, Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahta dan meninggikan orang-orang yang rendah. Jadi Lukas 1 ayat 52, di situ dikatakan, Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Artinya apa? Allah sendiri tidak suka dengan orang yang sombong. Nah, terkadang masalahnya rasa sombong itu tidak kita sadari. Tanpa kita sadari, orang bilang kita sombong, kemudian kita bertanya, sombongnya di mana? Nah, yang perlu kita ketahui adalah bahwa Allah, Bapa di sorga, menyukai orang yang rendah hati. Orang yang sombong dampaknya banyak. Tidak mau dengar-dengaran, merasa benar, merasa nggak perlu ditolong, seperti itu. Tapi orang rendah hati, ya baliknya, orang rendah hati itu gampang menolong, gampang dinasehati, gampang berubahnya. Jadi mungkin kita nggak mengalami perubahan dalam kehidupan kita, hidup kita seperti itu aja karena kita kurang rendah hati. Jadi kesombongan itu muncul kadang tidak direncanakan. Tiba-tiba secara alami itu bisa muncul dalam kehidupan kita. Nah, jadi dari Lukas 1 ayat 52 itu jelas bahwa Allah lebih menyukai pribadi yang rendah hati yang dikatakan akan ditinggikan. Jadi ketika orang yang rendah hati, dia mendapatkan sebuah surprise atau mujizat dalam dirinya, dia ditinggikan, dia naik level, dia gak jadi sombong. Karena dia tahu Tuhanlah yang mengangkat, Tuhanlah yang merendahkan, seperti begitu. Nah, kerendahan hati mungkin akan cukup sulit untuk diketahui. Dan belajar menjadi seorang yang rendah hati juga akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, jadi terkadang Tuhan itu sepertinya tidak bekerja dalam kehidupan kita karena apa? Batasannya itu bukan Tuhan tidak mau menolong, tapi kita sombong. Kita tidak merendahkan hati kita. Nah, karena sebuah proses kerendahan hati itu adalah sebuah proses yang berkepanjangan, proses yang berlanjut. Yang pertama, kalau kita mau jadi rendah hati, kita harus mau belajar, mau dengar nasihat orang, mau dengar. Saya selalu ketika saya bertemu dengan orang, saya bilang pertemuan saya dengan kamu itu bukan sebuah kebetulan,
Bukan karena kamu yang butuh saya sebagai seorang konselor mungkin atau pendeta atau apa. Tetapi ada rencana Tuhan. Ada yang Tuhan titipkan dalam diri orang untuk diberikan kepada kita. Tetapi perlu kerendahan hati untuk kita mengetahui itu. Terus belajar. Kalau orang yang tidak mau belajar jadinya apa? Dia akan stres sendiri karena dia nggak mengetahui kesalahannya dia. Ketika dia merasa dirinya benar, dia melakukan hal-hal yang benar. Ternyata banyak orang komplain dengan keadaan itu. Itu membuat dia menjadi stres sendiri, gusar sendiri. Saya ketemu Joni gitu tuh. Joni tegur saya, boleh dong. Bang, abang kok kayaknya begini-begini bang sombong. Tapi saya nggak ngerasa. Karena saya nggak mau belajar terhadap diri saya. Jadi kalau orang yang mau bahwa rendah hati harus mau belajar, nggak merasa pandai. Kalau orang terlalu merasa pandai akan stres. Ya nggak? Serba tahu. Orang baru dinasihatin gitu, misalnya Rituan, kamu ini harus udah tahu. Nah ternyata kita nggak tahu. Akhirnya apa? Kita stres. Jadi yang pertama terus harus mau belajar. Daud itu contoh bagaimana orang yang mau terus belajar. Makanya dia bilang kesukaanku adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dia belajar dari firman Tuhan. Nggak ada habis-habisnya. Pasti saya yakin saudara-saudara yang dikasihi Tuhan punya ada waktu saat teduh. Tapi itu nggak cukup ngebangun yang pribadi sama Tuhan. Karena dikatakan Yesus itu adalah guru. Contohnya ketika Petrus dibilang sama Yesus, buang jala ke satu tempat, nanti kamu akan dapat ikan. Petrus nggak bilang begini, sok tahu, kami ini nelayan, kamu siapa? Tapi dia berkata, engkau yang mau, engkau yang mengatakannya, maka aku akan melaksanakan. Itu orang yang mau dengar-dengaran, mau belajar. Akhirnya dapat ikan banyak, sampai akhirnya dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Seperti itu. Nah kalau kita nggak mau belajar, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kebanyakan adalah kesalahan. Jadi orang yang banyak berbuat kesalahan wajar kalau tidak mau belajar. Ciri lagi dari orang yang tidak mau belajar adalah dia suka gusar dengan dirinya sendiri. Tahu kata gusar nggak? Gusar itu pokoknya dia suka bete dengan dirinya sendiri kalau lihat orang lain sedikit lebih berprestasi dari dirinya. Yang kedua, orang yang mau belajar itu, tadi yang pertama mau belajar, yang kedua itu mau dengar-dengaran. Mau mendengar orang lain adalah ciri yang kedua. Keinginan mau mendengarkan orang lain juga berarti bahwa kita tidak mengutamakan pendapat kita atau opini kita. Kita mau mendengar dulu omongan orang lain. Oh ya gimana ya? Seperti apa ya yang mau dikatakan. Pikiran kita terkadang tidak selalu benar. Kadang menyesatkan juga. Makanya kita perlu mendengarkan orang lain. Kayak dikatakan bahwa harus banyak punya penasehat. Mendengarkan orang, apalagi mendengarkan firman Tuhan. Itu sangat penting sekali. Ketika kita menerima pendapat orang lain, bukan berarti kalau pendapat orang itu benar, bukan berarti kita lebih bodoh dari dia. Tetapi kita punya sesuatu untuk mengubah, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Amin ya. Ketika kita mendengarkan nasihat orang lain, bukan kita lebih bodoh, bukan kita lebih berdosa, bukan kita lebih rendah dari dia. Tetapi kita butuh pertimbangan untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Bukankah kita pengen menghasilkan yang terbaik dalam kehidupan kita?
Tapi kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kanan bagaimana? Nggak ada sesuatu yang dicerna dalam otak kita. Nasihat boleh masuk, tetapi makanya kita diberikan otak untuk mencerna. Diberikan hati untuk memutuskan, karena itu perlu hikmat Tuhan dalam membuat sebuah keputusan. Sehingga apa? Kita bisa, oh iya ya, terima kasih ya, saya sudah dinasehati. Terima kasih ya, saya sudah dikasih masukan. Jangan apa-apa omongan orang selalu kita menjadi berontak dengan omongan orang. Saya tidak tidak menerima pribadi si A. Tetapi kalau nasihatnya memang bagus, mungkin Tuhan bicara sama dia, why not? Harus saya dengarkan. Seperti itu. Nah, kalau kita mau belajar, terutama belajar sama firman Tuhan, kalau kita mau mendengarkan orang lain, terutama mendengarkan apa perkataan Tuhan dalam kehidupan kita, akhirnya apa? Kita mempercayai rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau kesaksian nih ya, beberapa hari ini, dari minggu kemarin kami punya pergumulan yang sangat ini berat. Jeremy anak saya keterima di Universitas Parahyangan, Fakultas Hukum, tanpa tes. Bagus dong? Keren gak? Keren kan? Nah, tapi tanggal 15 kemarin kami harus bayaran. Jadi sebelum tanggal 15 saya ke Unpar sama dia, ternyata nggak boleh masuk, harus lewat WA gitu atau telepon. Udah WA disuruh bikin surat permohonan bayar. Udah WA keluarlah, bisa dicicil cuy. Tapi 50%, 25%, 25%. Jadi yang pertama itu sekitar 19 juta, selanjutnya 9 juta, 9 juta. Wow, gede juga kan? Gak ada duit. Gak punya uang. Terus saya berdoa sama si kakak. Terus saya bilang gini sama Jeremy, kalaupun ini tidak berhasil, kamu jangan takut. Kamu pasti akan kuliah. Tuhan pasti akan piara. Tapi kalau ini rencana Tuhan, Tuhan kasih jalan. Kita belum punya uang, kita ubah. Jadi katanya pokoknya bisa disetujui nyicil tapi harus 50%, 25%, 25%. Kita bikin surat minta apa? 5 juta, 5 juta, baru 28 juta. 28 juta 450 ribu. 5 jutanya ada? Belum. Kita ajuin. Makanya kemarin pas saya lagi di sini, yang hari apa ya itu saya datang. Baru nyampe gini-gini tiba-tiba saya buka email. Disetujui. Saudara yang dikasih Tuhan. Boleh bayar 5 juta dulu. Pulang dari sini, waduh gimana nih? Belum punya uang. Akhirnya minta tolong sama teman dulu. Akhirnya bisa dibayar. Nah terkadang ekspektasi kita, keinginan kita bahwa Tuhan itu tolong semuanya langsung full dikasih 38 juta, dipermudah semuanya. Tidak juga. Kadang Tuhan itu punya kehendak lain. Sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego ketika ada di dalam perapian. Keinginannya mereka kan bilang kepada raja siapa? Nebukadnezar ya. Kami nggak mau nyembah karena kami tahu pasti Allah kami akan menolong kami. Sekalipun Allah kami tidak menolong kami, kami pasti akan terbebaskan. Katanya seperti itu. Jadi dia punya ekspektasinya dia, Tuhan pasti bebaskan. Ternyata kan enggak. Tetap masuk bara api yang lebih panas disuruh bikin. Sampai sang raja ngelihat, dia bilang sama pengawalnya, bukankah 3 orang yang masuk ke dalam, kok saya lihat 4 orang. Waktu dia masuk tangannya diikat. Ketika dia keluar, dipanggil keluar, disuruh keluarin, tangannya sudah terlepas.
Ada ikatan Babilonia, ada ikatan dunia yang terlepas dari diri. Ada pengertian baru tentang penyertaan Tuhan. Nah kadang begitu. Kadang nggak, oke, gue pengen pulang, gue pengen ini begini. Bisa aja Tuhan kasih, tapi Tuhan mau kita punya disiplin dulu terhadap diri kita. Kita mau percaya dulu bahwa ada kehendak Tuhan dalam diri kita. Selama kita tidak menemukan kehendak Tuhan dalam diri kita, kita nggak akan bisa menang dari hari-hari kita yang seperti begitu. Jadi yang pertama adalah mau belajar, terutama belajar firman Tuhan. Kedua, mau mendengarkan firman Tuhan dan nasihat dari orang lain agar kita mempercayai kehendak Tuhan. Yang keempat, orang yang rendah hati itu sabar. Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dia berkeliling api itu, di pikiran mereka Tuhan pasti akan tolong segera. Tetapi ternyata mereka harus ngalamin dulu panasnya itu. Tapi ketika mereka keluar nggak ada bau angus sedikit pun, tidak ada sehelai rambutnya yang terbakar. Yang terputus adalah belenggu. Ada pengertian baru yang dia dapat. Ada kemerdekaan yang baru yang Tuhan ini berikan. Tapi mereka sabar di dalam. Mereka nggak bete, mereka nggak kesal sama rajanya, mereka nggak berubah. Nggak bilang begini, oke, ini panas, kemudian kami akan keluar untuk menyembah ini berhala. Mereka nggak bilang begitu. Mereka ada rendah hati. Nah kalau kita masih hidup dalam sungut-sungut, kita nggak sabar, kita nggak akan lihat kemuliaan Tuhan terjadi. Kita nggak akan lihat kemerdekaan itu terjadi. Saya benar-benar kemarin tuh saya sampai nangis. Saya doa pagi itu saya nangis. Walaupun caranya Tuhan mengerjakan itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Saya pengennya wah pokoknya ada mujizat, ada yang kasih total seperti begitu. Ternyata nggak terjadi. Tapi saya lihat pekerjaan Tuhan. Bayangin dia harusnya sekitar 19 juta sekian saya bayar tanggal 15, tapi saya bisa turunin bayar 5 juta. Itu pekerjaan Tuhan menurut saya. Saya cuman asli di sini saya ngeliat wow, pelan-pelan tuh ya. Pertama ngajuin. Oke, boleh cicil tapi segini 50%, 25%. Kemudian berusaha lagi, sabar. Kita nggak bilang gini, udahlah menyerah. Kita nggak. Kita terus. Tapi tetap kita mendengarkan firman Tuhan, tetap kita mendengarkan suara Tuhan. Kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu kerendahan hati itu membuat kita bisa lebih sabar. Tentunya untuk membantu kita menjadi seorang yang rendah hati, kita harus memiliki kesabaran yang cukup tinggi karena situasi dan kondisi dunia yang tidak menentu. Yesus sendiri dalam pengajarannya dengan penggunaan atau ilustrasi Alkitab seringkali mengajak kita untuk mengasihi musuh kita sekalipun. Dan bahkan mengampuni sesama, itu proses rendah hati. Jadi kita nggak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan kalau kita nggak punya kerendahan hati. Kita nggak bisa melihat kemenangan kalau kita nggak punya kerendahan hati. Bagaimana kita mau menang kalau kita nggak sabar? Mungkin bangsa Israel pengennya dari Mesir langsung otomatis ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Tapi karena mereka keterlaluan, mereka tidak mendengar suara Tuhan, mereka membangkang, mereka berontak, mereka harus muter-muter. Mungkin seharusnya proses pemulihan kalian itu cuma 1 bulan atau 2 bulan atau setahun, tapi karena kedegilan hati, karena tidak ada kerendahan hati, seumur hidup bahkan sampai hari ini kelemahan itu masih tetap ada dalam diri kalian. Dan saya juga seperti itu. Kesombongan itu berbahaya. Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Gak usah dibuka, saya bacain aja. Kecongkakan mendahului kehancuran. Hidup kita hancur bukan karena kita bodoh. Sombong.
Hidup kita hancur karena kita bodoh. Kita jatuh karena apa? Kita tinggi hati. Tapi Amsal 29 ayat 23 mengatakan bahwa keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Tadi Lukas yang pertama ayat 52 mengatakan, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Jadi kalau kita masih sombong, kita masih merasa diri benar, kita masih merasa diri lebih hebat dari orang lain, seperti begitu, nggak akan dapat tahta karena diturunin terus. Bagaimana mau dikasih jabatan? Bagaimana mau dikasih sebuah kepercayaan? Bagaimana mau dikasih sebuah ini pekerjaan kalau kita masih sombong? Nah, dengan perjamuan kudus pada siang hari ini, bersatunya kita dengan tubuh dan darah Kristus, saya berdoa kita semua memiliki kerendahan hati, walaupun itu sakit. Saya punya di Facebook saya tadi malam saya bikin gambar The Beatles lagi nyebrang, tapi John Lennonnya ada pertanyaan, mau kemana John? Lupa pakai masker. Nah, ada orang yang mungkin sering kita tegur, kita kasih tahu, tapi dia nggak berubah-ubah, biarin aja. Nggak perlu kita jadi ngotot, nggak perlu kita jadi ngegas. Kalau kita terlalu ngegas, itu artinya kita punya kepentingan. Kita masih sombong, dengan omongan kita harus didengar orang. Santai aja. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita secara pribadi punya kerendahan hati untuk mau belajar, untuk mau mendengarkan orang lain, untuk mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan bersabar bersama-sama dengan Kristus Yesus. Kita menyempurnakan pekerjaan Tuhan, menggenapi pekerjaan Tuhan. Kalau kita nggak mau, kita nggak terbuka, kita nggak rendah hati, Tuhan nggak akan bisa bekerja dalam kehidupan kita. Makanya kesombongan itu sesuatu yang paling Tuhan tidak sukai. Tuhan Yesus memberkati.